Jadi di video kita kali ini kita akan belajar sama-sama tentang eh, base command atau Linux command atau perintah dasar dari Linux ya. Jadi seperti untuk kita yang baru belajar menggunakan Linux itu biasanya kita cukup dibingungkan dengan penggunaan terminal ya, penggunaan komen-komen terminal yang ada di Linux itu sendiri. Seperti untuk uh, penginstalan aplikasi atau ketika kita ingin membuat sebuah folder, mengedit sebuah file, navigasi ke folder tertentu atau lain sebagainya ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan terminal. Oke, seperti itu ya. Jadi sebelum jauh ya, sebelum terlalu jauh pembahasan kita ya, uh, saya akan menjelaskan apa sih terminalnya. Jadi terminal atau command line interface itu merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan komen atau perintah di dalam menjalankan sebuah pekerjaan pada sistem operasi ya, khususnya Linux dan macOS. Di Windows sendiri itu ada terminalnya sendiri seperti command prompt, atau di Windows 10 itu ada PowerShell ya, dan perintahnya ini memang beda dengan perintah yang ada di Linux dan macOS ya. Nah, di dalam menjalankan prosesnya, terminal memanfaatkan sebuah shell, di mana shell ini merupakan program yang menjadi perantara antara pengguna dan sistem operasi atau kernel. Nah, jadi yang secara dasar yang membedakannya itu di Windows. Di Windows itu command prompt atau PowerShell itu tidak menjalankan script base ya atau shell base. Tidak seperti sebagian besar Linux dan Linux distribusi ataupun macOS yang terminalnya itu shellnya berbasis base ya, seperti itu. Kemudian ini ada daftar isi ya, dimana tadi sudah awal kita sudah menjelaskan definisi-definisi dasar dari terminal itu sendiri. Kemudian kita akan melihat beberapa alasan kenapa menggunakan terminal, dan kita akan melihat ada macam-macam shell, ada beberapa macam shell. Nah, selanjutnya, kenapa kita menggunakan terminal? Ya. Jadi biasanya kita menggunakan terminal itu yang pertama itu untuk pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya kita ya yang berkecimpung atau hari-harinya berurusan dengan urusan IT, khususnya misalnya ketika kita bekerja di bagian server, di mana servernya itu menggunakan misalnya Ubuntu server. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ubuntu server ini tidak mempunyai graphical user interface dalam pengoperasiannya, tidak seperti sistem operasi Ubuntu desktop ya. Jadi di Ubuntu server itu kita untuk mengoperasikan sistem operasinya atau menjalankan perintah-perintahnya, kita memanfaatkan terminal ya. Jadi alasan pertama itu kenapa kita menggunakan terminal itu untuk pekerjaan, seperti itu. Kemudian ada hobi yang kedua. Nah, hobi ini mungkin bisa lebih spesifik untuk kita yang memang suka dengan menggunakan Linux gitu. Nah, jadi Linux ini akan lebih produktif atau akan lebih meningkatkan produktivitas kita ketika kita bisa memanfaatkan terminal seperti itu ya. Sebetulnya tidak hanya terfokus pada terminal saja, tapi sebagian besar seperti itu ya.
Kemudian ada sistem resource ya, karena memang command line-nya ini berbasis teks ya, yang aplikasinya juga operasi-operasi yang kita gunakan itu berbasis teks yang langsung ke kernelnya, maka ini juga akan sedikit banyak berpengaruh terhadap sistem resource yang digunakan dari sistem operasi kita terhadap hardware ya, seperti itu. Kemudian cepat ya, karena memang menggunakan teks, semua operasinya akan lebih cepat ya. Kemudian ada keren. Oke. Jadi untuk poin keren ini mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke perspektif gimana gitu ya. Kan kita lihat kan hacker-hacker keren gitu tampilannya, terminal-terminal. Jadi biasanya orang yang lebih banyak bekerja dengan terminal atau lebih produktif di terminal itu biasanya lebih keren. Iya, seperti itu. Sehingga juga sih, ya. Nah, selanjutnya ada macam-macam shell ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, dalam menjalankan prosesnya terminal itu menggunakan sebuah shell. Nah, shell ini itu tidak satu. Shell ada banyak ya. Shell yang paling tua itu the Bourne shell. Kemudian base shell, di mana base shell ini merupakan shell yang digunakan sebagian besar Linux dan distribusinya seperti Debian, Ubuntu, Arch Linux, Manjaro, dan turunan-turunannya. Selanjutnya ada the C shell, kemudian ada TNX C shell yang turunan dari C shell, kemudian ada Korn shell, dan ada Z shell ya. Z shell ini juga lumayan banyak digunakan karena di Z shell ini kita bisa mengkustomisasi tampilan dari terminal kita. Kita bisa membuat tampilan dari terminal kita ini lebih user friendly lah, seperti itu. Kemudian ada visual. Visual ini juga ya banyak digunakan juga, seperti itu. Nah, video ini nanti kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kita akan bahas perintah dasar, kemudian kita akan bahas perintah lanjutan. Di mana di perintah dasar ini kita akan bahas yang pertama itu tentang bantuan, kemudian operasi yang seputar folder dan file, operasi perintah untuk aplikasi dan repositori dan perintah untuk super user, dan terakhir ada bonus-bonus perintah yang bisa kita manfaatkan atau sering kita gunakan juga ya. Yang pertama itu perintah bantuan. Oke. Nah, perintah bantuan ini ya, kita buka terminalnya. Oke, seperti itu. Perintah bantuan ini itu kita gunakan biasanya itu untuk menampilkan kegunaan ya, atau apa ya, fungsi dari sebuah perintah gitu, atau manual book lah bahasa itunya dari perintah itu tadi. Misalnya saya ingin menampilkan fungsi dari PWD ini, perintah PWD ini. Jadi kita cukup menuliskan dengan main PWD ya, dan ketika enter maka kita akan ditampilkan dengan seperti apa ya, buku mungkin berbasis terminal, di mana di sini dijelaskan tentang fungsi-fungsi dari perintah PWD tadi. Seperti namanya, PWD itu merupakan singkatan dari print name of current atau working directory, PWD gitu. Dimana gunanya ini untuk print the full file name of the current working directory. Jadi kegunaannya ini untuk menampilkan ke terminal atau menampilkan ke layar kita ini sekarang sedang berada di folder mana, seperti itu. Nah, jadi kita bisa coba ya, misalnya saya ingin menampilkan sekarang kita ingin menampilkan sekarang kita berada di folder yang mana. Kita tuliskan perintahnya PWD, kemudian kita enter, maka sekarang kita sudah dapat bahwasanya kita sekarang berada di folder home/az gitu. Selanjutnya ada
perintah help, di mana perintah help ini juga untuk menampilkan menampilkan eh, bantuan dari komen yang ingin kita ketahui gitu. Misalnya kita gunakan PWD lagi dengan help seperti itu, maka kita akan ditampilkan dengan definisi dari print working directory ini tadi, perintah PWD ini tadi secara cepat. Oke, seperti itu. Jadi sebelum jauh, jadi ada perintah tambahannya itu clear, di mana clear di mana clear ini itu kita gunakan untuk uh, menghapus atau mengosongkan layar terminal kita. Ya, clear, enter, maka layar terminal kita akan kosong. Selanjutnya ada perintah ls. Perintah ls itu kita gunakan untuk menampilkan seluruh isi dari folder yang sedang aktif atau folder yang sedang kita berada. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang kita berada di folder home/az, maka di dalam folder az ini itu ada folder desktop, development, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, perintah untuk menampilkan isi dari folder dan file yang ada di folder az itu ls. Nah, kemudian kita bisa menambahkan flag A, di mana flag A ini untuk menampilkan semua isi folder dan file termasuk yang tersembunyi atau hidden file dan hidden folder. Ya. Jadi kalau misalnya kita tekan enter sekarang, kita akan dapat semua file yang hidden, folder yang hidden, dan yang tak hidden juga, yang tidak tersembunyi. Jadi kalau misalnya seperti di atas kita hanya menggunakan perintah ls, kita akan mendapatkan semua file dan folder ya yang tidak hidden ya atau yang memang ditampilkan. Kalau kita ikuti dengan flag A, maka kita akan mendapatkan file dan folder baik yang tersembunyi maupun tidak gitu. Seperti biasanya itu kalau penanda sebagai bahwasanya folder ini tersembunyi atau file yang tersembunyi, di depannya itu diawali dengan titiknya seperti ini. Titik chess, titik config, titik bus rc, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Kemudian ada perintah ls-l. Perintah ls-l ini itu kita gunakan untuk menampilkan semua file dan folder ya yang tidak tersembunyi ya, yang tidak hidden lah gitu, dan permission dari folder ini. Nah, nanti tentang permission ini jangan merasa terintimidasi dahulu ya. Ketika melihat drwxr ini keterangan permissionnya. Nanti akan kita bahas secara spesifik tentang permission di perintah lanjutan. Oke. Jadi intinya ls-l ini kita gunakan untuk menampilkan semua isi file dan folder yang tidak tersembunyi dan diikuti dengan permission dari folder dan file itu tadi. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan antara min A dan min L ini. Jadi hasil akhirnya itu kita akan menampilkan semua file dan folder yang tersembunyi ataupun tidak dan permission dari file dan folder tadi gitu. Nah, ketika enter maka kita dapat semua file dan folder baik tersembunyi maupun tidak dan permissionnya juga seperti itu. Oke. Jadi untuk membersihkan layarnya ingat kita kita cukup tuliskan dengan perintah clear seperti itu. Maka layar kita akan bersih. Selanjutnya ada perintah ls kemudian diikuti dengan pad dan pad. Oke. Pad dan pad ini dua ini itu merupakan folder dan subfolder ya, subdirectory juga mungkin juga. Selain kita juga bisa menampilkan ke layar isi dari folder dan file yang aktif atau yang sedang kita berada, kita juga bisa menampilkan isi dan folder dari
dari folder yang berbeda dari tempat kita saat ini ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita PWD, sekarang kita berada di folder EZI ya. Kita juga bisa menampilkan isi folder dan file dari tempat selain folder EZI ini tadi ya. Misalnya kalau misalnya kita ls ya, kita lihat di dalamnya sekarang kita punya folder desktop development dokumen dan masih banyak lagi. Sekarang kita ingin menampilkan isi dari folder gado-gado ini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkannya, kita tuliskan seperti ini, ls gado-gado. Ketika kita tekan enter, maka kita akan mendapatkan isi dari folder gado-gado tadi ya, dimana isinya ada folder ISO, folder lagu-lagu, dan folder file PDF dan file test.txt seperti itu. Misalnya itu ada perintah cd ya, dimana perintah cd ini atau cd ya, atau apa ya, pokoknya itulah ya, perintah cd ini itu digunakan untuk berpindah folder seperti itu, dimana cd ini merupakan singkatan dari change directory ya, atau ubah folder lah artinya gitu. Nah, perintah ini kita gunakan untuk navigasi antara satu folder ke folder lainnya. Jadi misalnya ketika sekarang kalau misalnya kita print working directory lagi, pwd, saya berada di folder EZI dan saya ingin pergi ke folder gado-gado ya. Jadi saya cukup tuliskan seperti ini, cd gado-gado. Tekan enter, maka sekarang saya sudah berada di folder gado-gado. Untuk membuktikannya, kita tuliskan perintah print working directory lagi. Maka sekarang kita bisa lihat sekarang kita berada di folder home EZI gado-gado. Kita tidak berada di folder EZI lagi gitu. Nah, selanjutnya ada perintah cd titik-titik, di mana cd titik ini kita gunakan untuk kembali kembali ke atas gitu, ke atas folder. Jadi kan folder gado-gado ini kan di dalam folder EZI. Untuk kembali ke folder EZI gitu, kita bisa menggunakan perintah cd titik-titik seperti itu. Maka sekarang kalau misalnya kita print working directory lagi, kita sudah kembali ke folder home/EZI seperti itu. Nah, di Linux sendiri, oke, sebentar, kita kembali lagi ke folder gado-gado. Nah, di Linux sendiri, itu kita juga bisa navigasi ke folder home atau folder EZI ini merupakan folder home kita. Itu dengan perintah cd aja atau change directory tanpa ada argumen lainnya, atau dengan simbol simbol dash yang ada seni-seninya lah gitu intinya. Jadi kalau misalnya kita ketikkan perintah cd lagi, maka kita akan kembali ke folder home ya. Kita masuk lagi ke folder gado-gado. Begitu juga kalau misalnya kita ketik perintah cd diikuti dengan simbol dash yang di atas tombol tab itu, kita enter, maka kita akan kembali ke folder home kita lagi seperti itu. Clear untuk membersihkan layar. Selanjutnya ada perintah mkdir. Perintah mkdir ini digunakan untuk membuat folder ya, dimana mkdir ini merupakan singkatan dari make directory ya. Sekarang kita masuk ke folder gado-gado seperti itu, gadi-gadi dong, gado-gado ya. Misalnya saya bikin saya bikin folder coba misalnya, mkdir perintahnya kemudian diikuti dengan nama folder yang ingin kita buat, coba. Sebelumnya kita tampilkan dulu isi dari folder gado-gado ini dengan perintah ls. Dan bisa lihat di sini kita hanya punya folder ISO, lagu, dan 2 file. 1 file PDF dan 1 file txt. Ketika kita
bikin perintah atau tuliskan perintah make directory seperti itu. Kemudian diikuti dengan nama folder yang ingin kita buat, misalnya coba, dan enter. Maka folder coba sudah dibuat. Untuk membuktikannya, kita bisa tampilkan lagi isi dari folder gado-gado ini ke layar. Dengan perintah ls, maka kita sudah punya folder coba. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada perintah rm. Perintah rm ini kita gunakan untuk menghapus file atau folder ya. Jadi misalnya saya ingin menghapus file test.txt ini. Untuk menghapusnya saya cukup tuliskan seperti ini, rm, kemudian diikuti dengan nama file yang ingin kita hapus, test.txt, seperti itu. Ketika kita tekan enter, maka file test.txt akan terhapus. Untuk membuktikannya, kita bisa tampilkan isi dari folder gado ini ke layar lagi, ya, dengan perintah ls, dan file test.txt sudah terhapus, seperti itu. Nah, perintah rm ini juga bisa kita gunakan untuk menghapus folder, ya, menghapus directory, tapi diikuti dengan argumen rr, argumen -r. Jadi misalnya ketika kita mau menghapus folder lagu-lagu, ya, misalnya lagu-lagu ini, kita tuliskan perintah rm spasi -r, kemudian diikuti dengan nama folder yang ingin kita hapus, lagu, misalnya dalam kasus ini. Ketika kita tekan enter, maka folder lagu-lagu sudah terhapus. Untuk membuktikannya, ya, kita tampilkan aja lagi isi dari folder gado-gado ini ke layar dengan perintah ls. Maka folder lagu-lagu sudah terhapus, seperti itu. Selain menggunakan perintah rm-r, kita juga bisa menggunakan perintah yang lebih spesifik, ya. Perintahnya itu rmdir, di mana rmdir ini atau singkatan dari remove dir, itu perintah yang spesifik untuk menghapus folder. Contohnya kita akan menghapus folder coba. Jadi kita bisa tuliskan dengan perintahnya rmdir, kemudian diikuti dengan nama folder yang ingin kita hapus. Di sini coba. Ketika kita tekan enter, maka folder coba akan terhapus. Untuk membuktikannya, kita tampilkan aja lagi ke layar isi dari folder gado-gado. ls, enter, dan folder coba sudah terhapus. Seperti itu. Selanjutnya itu ada perintah cp atau cp atau apalah, dimana ini merupakan singkatan dari copy, ya. Sesuai dengan singkatannya atau kepanjangannya, perintah ini kita gunakan untuk menyalin atau mengopi file dan folder, ya. Nah, cara penggunaannya, misalnya saya akan menyalin folder lagu ini dan mengubah namanya menjadi lagu 2 gitu. Jadi kita bisa tuliskan perintahnya cp, kemudian diikuti dengan tanda -r karena directory folder, dan diikuti dengan nama folder yang ingin kita copy, lagu atau yang ingin kita salin, dan di sini contohnya lagu. Kemudian argumen selanjutnya atau argumen terakhir itu nama file atau folder dan nama file atau folder yang hasil dari salinan kita ini, ya. Kalau dalam kasus ini contohnya itu folder lagu. Saya akan mengkopinya dan mengubahnya menjadi lagu 2. Seperti itu. Ketika tekan enter, maka folder lagu sudah disalin atau dikopi dan dipaste menjadi folder lagu 2. Ketika kita ls lagi, maka folder lagu 2 sudah ada di sini. Seperti itu. Nah,
Kemudian selanjutnya ada perintah mv, di mana perintah mv ini itu kita gunakan untuk mengubah nama dan memindahkan atau cut ya. Penggunaannya cukup simpel, sama dengan perintah eh, copy tadi. Kita tuliskan mv, kemudian diikuti dengan nama folder yang ingin kita ubah namanya atau kita pindah, kemudian diikuti dengan eh, hasil. Kalau misalnya kita mau mengubah nama, mv, kemudian nama foldernya apa, kemudian hasil dari rename-nya apa gitu. Misalnya di sini saya akan mengubah nama folder lagu 2 menjadi lagu-lagu 2 gitu. Ketika tekan enter, maka sekarang folder lagu 2 sudah diubah namanya menjadi folder lagu-lagu 2. Kita tampilkan layar isi dari folder ini dan folder lagu-lagu 2 sudah ada ya. Seperti itu. Oke, kita bersihkan lagi layarnya, clear. Selanjutnya, itu ada perintah touch. Perintah touch ini kita gunakan untuk membuat sebuah file ya. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat sebuah file test.txt, maka perintahnya itu touch, kemudian diikuti dengan nama filenya test, kemudian titik dan diikuti dengan extensionnya apa atau ekstensi filenya apa. Misalnya txt. Enter. Nah, ketika kita tampilkan lagi ke layar, maka kita sudah ada file test.txt di folder gado-gado kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perintah echo. Ya, perintah echo ini sebenarnya banyak gunanya. Banyak kegunaannya. Salah satunya itu kita bisa memanfaatkan untuk menuliskan sebuah value ke dalam sebuah file. Misalnya kita ingin menuliskan tulisan hello world ke dalam folder test.txt kita. Nah, penggunaannya pertama itu kita tuliskan echo, kemudian diikuti dengan value-nya apa, kemudian selanjutnya diikuti dengan simbol besar dari 2 kali, kemudian nama file yang ingin kita tulis apa. Dalam ini contohnya test.txt. Kemudian tekan enter, maka file test.txt di dalamnya itu sudah ada tulisan hello world seperti itu. Untuk membuktikannya, kita bisa buka di sini secara manual di gado-gado, kemudian di test.txt, maka ada tulisan hello world yang kita tulis dengan perintah echo tadi. Kita coba lagi. Misalnya saya ingin menuliskan saya ingin menuliskan tulisan halo dunia. Oke, test.txt, enter. Maka sekarang tulisan halo dunia sudah ada di bawah tulisan hello world ya. Dan tulisan halo dunia sudah ada di sini. Seperti itu. Oke. Sudah perintah echo. Selanjutnya ada perintah cat, head, tail, dan less. Di mana keempat perintah ini itu digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah file ke layar kita atau ke terminal kita. Nah, untuk melihat isi sebuah file itu kita sebenarnya tidak perlu atau bisa atau gimana ya? Kita juga bisa menggunakan terminal tanpa membuka aplikasi seperti tadi ya, seperti kita membuka file test.txt. Nah, untuk menampilkannya, untuk melihat isinya, kita bisa tuliskan perintahnya cat, kemudian diikuti dengan nama file yang ingin kita lihat. Misalnya test.txt lagi. Ketika kita enter, maka isi dari file test.txt akan tampil ke layar, di mana isinya ada hello world dan halo dunia. Begitu juga dengan perintah head ya, head test.txt akan menampilkan isinya juga. Kemudian ada tail test.txt, maka hasilnya juga keluar seperti itu. Dan terakhir ada less test.txt. Less ini agak sedikit berbeda karena
perintah less itu akan berusaha si less ini akan berusaha menampilkan menampilkan tulisan kita ini dalam bentuk visual mode atau bentuk tampilan yang eh, lebih lebih enak dibaca lah, seperti itu ya, seperti ini. Nah, untuk keluar dari sini itu kita bisa tuliskan dengan kita bisa tekan tombol Q ya untuk quit, seperti itu. Rest, clear. Oke, kita bersihkan layarnya, clear, seperti itu. Oke, sepertinya untuk folder dan file sudah selesai, dan itu merupakan perintah-perintah yang lumayan sering kita gunakan ketika kita bekerja dengan terminal, khususnya di bagian folder dan file. Selanjutnya ada perintah untuk aplikasi dan repository. Nah, perintah apt update itu merupakan perintah yang kita gunakan untuk mengecek pembaruan dari sistem operasi kita ya. Jadi perintah ini kita gunakan untuk melihat apakah ada pembaruan dari server atau dari apa ya, dari server sistem operasi kita untuk operasi yang sedang kita gunakan saat ini. Kalau misalnya ada, nanti kita bisa perbarui. Selanjutnya ada perintah apt upgrade. Apt upgrade ini digunakan untuk menginstal pembaruan ya. Jadi kalau misalnya apt update tadi untuk melihat atau mengecek pembaruan, apt upgrade ini digunakan untuk menginstal pembaruan yang sudah dicek tadi, seperti itu. Kemudian ada apt install. Apt install ini kita gunakan untuk menginstal spesifik aplikasi ya. Perintahnya apt install, kemudian diikuti dengan package atau nama aplikasi yang ingin kita install tadi ya, seperti itu. Kita coba perintah apt update yang pertama. Tekan enter. Oke, kita dapat error ya. Oke, jangan kita abaikan saja dahulu, kemudian apt upgrade. Oke, begitu juga dengan apt upgrade. Kita dapat error yang hampir sama dengan apt update. Selanjutnya misalnya kita coba perintah apt install, kemudian diikuti dengan package atau nama aplikasi. Sebagai contohnya saya akan menggunakan aplikasi Neofim. Kita akan menginstal aplikasi Neofim ya, Neofim seperti itu. Enter dan error. Oke. Nah, error ini jadi itu karena perintah apt update, apt upgrade atau apt install yang dimana ketiga perintah ini merupakan sub perintah dari apt. Nah, perintah apt atau apa ya? Nah, pokoknya perintah apt ini itu merupakan perintah yang berhubungan langsung dengan file-file dari sistem operasi kita, gitu. File-file yang ada di kernel atau di config sistem kita, gitu. Nah, untuk mengeksekusi perintah-perintah ini itu kita tidak bisa hanya dengan user biasa lah, seperti itu. Jadi di Linux ini sendiri itu ada hierarki atau atau batasan-batasan user. Jadi user-user ini punya batasan-batasan tertentu. Misalnya untuk user yang biasa itu tidak bisa berhubungan langsung dengan file-file konfigurasi sistem, file-file sistem, file-file kernel, dan pokoknya segala sesuatu file-file yang berkaitan dengan aplikasi dengan sistem operasi ini. Nah, dan perintah apt ini ya, baik apt update, upgrade atau install, ini merupakan perintah yang akan berhubungan langsung dengan file dari sistem operasi kita. Nah, makanya karena kita user biasa, kita diblok. Solusinya gimana? Solusinya untuk menjalankan perintah-perintah ini, itu kita harus menjadi user yang tertinggi di dalam hierarki Linux. Nah, hierarki user yang ada di Linux. Nah, di mana user tertinggi itu ada super user. Nah, seperti itu.
Jadi untuk menjadi super user kita bisa tuliskan dengan perintah sudo ya di bawah ini, super user sudo, selanjutnya diikuti dengan perintah yang ingin kita eksekusi, contohnya apt, kemudian install, enter, dan terminal akan meminta password. Nah, tulis saja password kita yang sangat aman, enter. Dan oh ya, salah. Pertama yuk kita coba sudo untuk perintah apt update ya. Dimana kita akan mengecek pembaruan dari sistem operasi kita. Enter. Dia akan melakukan proses pembaruan dan tidak ada error ya. Nah, dan bisa lihat di sini terminal kita mengembalikan bahwasanya so all package are up to date atau semua paket aplikasi kita itu sudah versi yang terbaru. Oke. Tapi kalau misalnya ada pembaruan nanti ini akan diberitahu apa aja yang perlu diperbarui gitu. Atau ada beberapa paket yang perlu diperbarui. Misalnya perintah sudo apt upgrade, di mana perintah sudo apt upgrade ini itu kita eksekusi kalau misalnya di perintah sudo apt update itu ada pembaruan ya, karena di sini sekarang tidak ada. Kalau misalnya kita eksekusi maka dia akan mengembalikan pesan bahwasanya tidak ada atau nol aplikasi yang di-upgrade, tidak ada atau nol aplikasi yang diinstal, dan tidak ada atau nol aplikasi yang dihapus, seperti itu ya. Selanjutnya kita coba perintah sudo apps install. Misalnya seperti yang tadi kita akan menginstal aplikasi Neofim ya. Dimana sudo apps install ini akan menjalankan atau mencari aplikasi Neofim dan menginstalnya ke dalam sistem operasi kita. Gitu. Jadi kalau kita tekan enter, dia akan menginstal aplikasi Neofim ya. Karena sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi Neofim, maka tidak ada perlu yang diinstal lagi ya. Di sini sudah mengembalikan pesan bahwasanya Neofim sudah merupakan versi yang terbaru. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba perintah-perintah bonus. Kita hapus dulu terminalnya. Nah, perintah bonus yang pertama itu logout. Perintah logout ini itu merupakan perintah yang bisa kita eksekusi untuk keluar dari session atau sesi user yang sedang login saat ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini itu kita bisa logoutnya, kita bisa log out dari sesi saat itu dengan mengklik tombol ini. Nah, selain mengklik tombol yang di atas ini, kita juga bisa menuliskan perintahnya di terminal seperti ini, logout. Jadi kalau misalnya saya enter sekarang, aplikasi ini rekamannya akan terhenti. Jadi saya tidak akan mengeksekusi perintah ini. Kita skip saja ya. Selanjutnya ada perintah exit. Perintah exit ini juga digunakan untuk keluar dari terminal, bukan sesi. Kalau logout tadi itu perintah yang kita gunakan untuk keluar dari sesi user yang sedang login saat ini ya. Nah, perintah exit ini untuk kita gunakan untuk keluar dari terminal atau menutup terminal saat ini. Ya, kita juga bisa menutupnya dengan mengklik tombol close atau kita bisa menuliskan perintah exit di terminalnya. Ya, kita tidak akan coba ya. Karena apa ya? Karena ya nanti tertutup sih terminalnya. Kita kan masih perlu pakai. Selanjutnya ada perintah Nautilus. Ya, perintah Nautilus ini itu bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi file manager ya. Jadi aplikasi file manager yang di sini, kalau misalnya kita close ya, kita kan bisa membukanya dengan mengklik aplikasinya gitu, dan aplikasinya terbuka. Nah, selain dengan mengklik aplikasi ini, kita juga bisa menuliskannya di terminal Nautilus atau memerintahkan aplikasi Nautilus ini untuk open, untuk terbuka. Tekan enter, maka aplikasi folder file manager kita akan terbuka seperti itu. Nautilus. Selanjutnya ada Nano.
Ya, Nano ini merupakan text editor berbasis terminal di mana kita bisa memanipulasi sebuah file atau mengedit sebuah file melalui terminal. Misalnya, kalau misalnya kita ls lagi, kita punya file test.txt. Kita akan edit file test.txt ini dengan aplikasi Nano. Cara penggunaannya, kita tuliskan Nano terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama file yang ingin kita ubah. Contoh ini test.txt. Seperti itu, enter, maka aplikasi Nanonya sudah terbuka seperti itu. Dah. Misalnya kita tambahkan tulisan halo dunia lagi di sini. Nah, untuk menyimpannya kita cukup tulis kita bisa tekan Ctrl X, kemudian dia akan menanyakan apakah kita ingin menyimpan hasil dari modifikasi. Cukup tekan tombol Y untuk yes dan enter untuk keluar dari aplikasi. Nah, seperti itu. Misalnya ada gedit-nya. Gedit itu text editor juga yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan untuk memanipulasi sebuah file, ya, untuk mengubah sebuah file. Gedit ini berbasis GUI, ya. Kalau Nano tadi berbasis terminal, Gedit ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis GUI. Ya. Jadi kalau misalnya kita tulis gedit seperti ini, maka akan terbuka sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk memanipulasi sebuah file, ya. Ini juga aplikasi yang kita gunakan di awal tadi untuk membuka file test.txt sebelum perintah cat, ya. Nah, kita juga bisa membuka sebuah file tertentu di dalam gedit. Perintahnya sama dengan Nano. Di awal kita tulis gedit, ya, atau kita perintahkan gedit untuk buka. Kemudian argumen keduanya dengan nama file yang ingin kita buka dengan gedit tadi. Misalnya test.txt ini. Seperti itu. Ketika kita tekan enter, maka kita bisa membuka file test.txt tadi, di mana ada hello world yang kita tuliskan dengan perintah echo, kemudian halo dunia juga yang kita tuliskan dengan perintah echo tadi, kemudian ada halo dunia lagi yang kita tuliskan dengan Nano tadi, aplikasi Nano. Oke, mungkin itu saja. Di next video kita akan lanjutkan dengan perintah-perintah lanjutan yang akan sering kita gunakan di dalam terminal Linux, ya, dengan shell base tentunya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika memang apa ya? Oke, terima kasih sudah menonton semuanya. Jika bermanfaat bisa share video ini, kemudian supaya kita bisa sama-sama pintar. Dan jangan lupa tombol like jika memang suka. Kalau misalnya mau tetap dapat update terbaru dari channel ini, bisa klik tombol subscribe atau tombol berlangganan. Oke. Terima kasih sudah menonton dan bye.